Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 18 ini kita melaksanakan e-learning ya, e-learning di pertemuan 18 tentang turunan fungsi parsial. Nah, apa sih turunan parsial itu? Sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Ya, apabila y sama dengan fx, maka turunannya hanyalah turunan y terhadap x. Dengan kata lain, y aksen sama dengan dy per dx. Nah, bagaimana kalau mengandung lebih dari satu variabel? Ya, kuncinya jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Misalkan ada dua macam variabel x dan y, maka dia memiliki dua macam turunan juga. Misalnya, jika y sama dengan f dalam kurung x, z, ya maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x dan turunan y terhadap z, x dan z. Untuk turunan y terhadap x, yaitu ini bacanya dy per dx atau the pars ya, atau juga doh y per doh x ya, yang lebih gampang dy per dx ya. Jadi turunan y terhadap x dy per dx dan turunan y terhadap z adalah dy per dz ya. Oke, kita contohnya aja. Misalkan ada sebuah turunan y atau f dalam kurung xz, yaitu x pangkat 3 plus 5z kuadrat dikurang 4x kuadrat z dikurang 6xz kuadrat ditambah 8z dikurang 7. Karena memenuhi syarat y sama dengan f dalam kurung xz ya. Jadi ini ada dua variabel, yaitu x dan z, maka jawaban untuk contoh di atas ada dua jawaban. Di mana jawaban pertama adalah turunan y terhadap x. Ya, turunan y terhadap x atau dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xz dikurang 6z kuadrat. Dari mana? Jadi ketika kalian mencari turunan y terhadap x, kalian fokus aja pada variabel x. Ya, dari fungsi y di sini yang ada variabel x-nya, kalian turunkan. Yang pertama x pangkat 3, yaitu turunannya 3x kuadrat. Ya, 5z kuadrat enggak ada variabel x-nya. Jadi turunannya 0, tidak usah ditulis. Min 4x kuadrat z, yaitu turunannya ada x-nya, ada variabel x-nya. Kalian fokus di variabel x-nya ya, yaitu 4x kuadrat. Turunan dari 4x kuadrat adalah 8x. Digabung dengan z jadi 8xz ya. Min 8x dari turunan 4x kuadrat. Z-nya langsung turunkan saja, tidak usah dicari turunannya ya. Terus 6xz kuadrat, ada variabel x-nya, berarti dikurang 6x ya. Cari turunan 6x-nya, yaitu 6. Z kuadratnya langsung ditulis aja ya, tidak usah diturunkan. 8z tidak ada variabel x-nya, jadi turunannya 0 ya. Nggak usah ditulis. Min 7 tidak ada variabel x-nya, berarti turunannya 0. Maka turunan x terhadap x adalah 3x kuadrat ya, dari x pangkat 3 dikurang 8xz dari min 4x kuadrat z dikurang 6z kuadrat dari min 6xz kuadrat. Ya, jika tidak ada unsur atau variabel x, jadi turunannya adalah 0. Jawaban yang kedua adalah turunan y terhadap z. Maka fokus pada variabel z-nya saja. Sama dengan
X pangkat 3, tidak ada variabel Z, maka turunannya 0, tidak usah ditulis. Ditambah 5Z kuadrat, ada unsur ya atau variabel Z-nya, maka kalian turunkan 5Z kuadrat, turunannya adalah 10Z. Dikurang 4X kuadrat Z, ada variabel Z-nya, maka turunkan variabel Z-nya saja. Variabel dari Z adalah 1 ya. Turunan dari Z adalah 1 ya. Turunan X 1, turunan Z 1, turunan Y 1. Maka turunan dari 4X kuadrat ada 4X kuadrat Z adalah 4X kuadrat saja. Jadi yang memiliki unsur X-nya tidak usah diturunkan ya. Z-nya turunannya adalah 1. 4X kuadrat dikali 1 adalah 4X kuadrat. Dikurang 6XZ kuadrat ya. Ada unsur Z-nya ya, ada variabel Z-nya. Kalian turunkan Z kuadratnya aja. X-nya itu punya 6 ya. X-nya tidak usah diturunkan, X-nya tetap. Jadi turunkan Z kuadrat. Z kuadrat turunannya adalah 2Z. Ya. Jadi 6X dikali 2Z hasilnya 12XZ. Ya. 6X dikali 2Z. 2Z dari turunan Z kuadrat. Ditambah 8Z. Ya, ada variabel Z-nya. Turunan dari 8Z adalah 8. Dikurang 7. 7 turunannya 0. Nah, ini kedua jawaban ya. dy ya, turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Oke, kuncinya ketika mengoperasikan turunan Y terhadap X, jika dalam satu variabel hanya terdapat Z tanpa berteman, artinya tidak berteman dengan X ya. Jika satu variabel hanya terdapat Z tanpa berteman dengan X, maka otomatis turunannya adalah 0. Contoh di sini. Ya. Jika ada variabel Z ya tanpa berteman dengan X, maka turunannya adalah 0. Contoh 5Z kuadrat. Dia tidak berteman dengan X, tidak ada variabel X dalam suku 5Z kuadrat, maka turunannya adalah 0. Sebaliknya juga, ketika mengoperasikan turunan Y terhadap Z, jika dalam satu variabel terdapat unsur X tanpa berteman dengan Z, maka otomatis turunannya adalah 0. Contoh di sini adalah X pangkat 3. Dia tidak ada unsur Z-nya, tidak ada variabel Z-nya, maka turunannya adalah 0. Jadi fokus aja pada variabel yang ada Z-nya aja. Kalau turunannya diminta turunan Y terhadap X, maka fokus saja dengan suku yang memiliki variabel X-nya saja. Nah, kalau terhadap turunan Y terhadap Z, maka fokus saja pada suku yang memiliki variabel X-nya saja. Z-nya saja. Oke, itu materi e-learning kita pada pertemuan 18. Jika masih belum paham, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan tatap muka. Silahkan kerjakan forum diskusinya dan forum diskusinya aja ya, yang ada di forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.